Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi berikutnya. Yang selanjutnya kita masuk ke minyak bumi. Kita semua tahu minyak bumi. Minyak bumi ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin bahas dari mana minyak bumi itu berasal. Nah, di sini sudah saya tuliskan semua materi mengenai minyak bumi. Minyak bumi itu pada dasarnya berasal dari sisa-sisa pelapukan organisme campuran senyawa karbon, utamanya hidrokarbon alifatik maupun aromatik. Jadi penyusun utama dari minyak bumi ini adalah hidrokarbon alifatik. Alifatik itu berarti hidrokarbon yang berlantai lurus. Hidrokarbon yang berlantai lurus. Sementara aromatik itu merupakan hidrokarbon yang berbentuk siklik. Siklik itu berarti melingkar. Berarti kalau ini rantainya lurus, kalau ini berarti nanti rantainya berbentuk cincin atau melingkar. Nanti diperjelas. Jadi intinya minyak bumi ini berasal dari sisa pelapukan organisme campuran senyawa karbon. Karbon itu berarti unsur yang paling banyak adalah C. Unsur penyusunnya adalah C karena dia senyawa karbon. Utamanya hidrokarbon alifatik. Alifatik berarti C-nya nanti berlantai lurus. Kalau dicontohkan berarti dia seperti ini, rantai C-nya lurus. Sementara kalau dia siklik nanti bisa berbentuk seperti ini misalkan. Pokoknya dia tidak ada ikatan antara ujung dengan ujung. Kalau dia ini tadi contoh si alifatik, sementara ini merupakan contoh yang siklik atau melingkar, tidak ada ujung antara C dengan C. Oke. Nah, jadi inilah penyusun dari si minyak bumi yang paling utama. Nah, minyak bumi yang sudah ditambang ini, karena kan kita tahu kalau minyak bumi selalu ditambang di lepas pantai, walaupun tidak di lepas pantai, tetapi pada umumnya selalu ditambang di lepas pantai. Itu didapat dalam bentuk minyak mentah, warnanya biasanya berwarna hitam. Nah, jadi tidak langsung didapat dalam bentuk bensin, tidak dapat langsung dalam bentuk pelumas misalkan, tapi dia masih dalam minyak mentah yang berwarna hitam. Kemudian bagaimana caranya supaya yang hitam ini bisa berubah menjadi bensin, bisa berubah menjadi solar, bisa berubah jadi minyak tanah? Nah, caranya dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, istilahnya disebut dengan destilasi bertingkat. Jadi kalau secara singkatnya misalkan ini ada sebuah wadah, di sini minyak mentah, di sini minyak mentah, kemudian ini dipanaskan, minyak mentah ini dipanaskan, nanti akan diambil uap yang keluar. Uap yang keluar itu kan terjadi karena ada perbedaan titik didih. Nah, secara inilah sederhananya, tapi dia namanya destilasi bertingkat. Nah, kemudian dari yang dipanaskan tadi, si minyak mentah ini setelah dipanaskan tadi, keluarlah uap masing-masing. Kenapa dia menguap? Karena dia sudah mencapai titik didih maksimum. Kemudian dari titik didih maksimum inilah kita menghasilkan bensin, solar, nafta, kerosin, parafin, pelumas, dan lain-lain. Nah, jadi cara gampang menghafalkan fraksi pemisahan dari minyak bumi ini. LP beli nasi ke Solo pulang pergi. LP beli nasi ke Solo pulang pergi. LP, L-nya berarti LPG, kemudian B itu bensin, N-nya kita ambil sebagai nafta, kemudian K-nya lah kerosin, kemudian So-nya lah solar, P-nya adalah parafin, kemudian P-nya adalah pelumas. Jadi pada saat tadi di destilasi bertingkat, yang pertama kali menguap adalah LPG. Yang pertama kali menguap adalah LPG. Setelah LPG dapat bensin, setelah bensin ada nafta, setelah nafta ada kerosin. Kerosin ini adalah minyak tanah. Kemudian ada solar, setelah kerosin ada solar, kemudian ada parafin, ada pelumas. Nah, fungsi dari masing-masing fraksi minyak bumi ini, kalau LPG itu unsur penyusun utamanya adalah metana dan etana. Metana itu berarti jumlah C-nya sama dengan 1. Sementara etana jumlah C-nya sama dengan 2. Ini kan sama-sama golongan hidrokarbon ini. Hidrokarbon golongan alkana. Tadi kan dia alifatik yang berlantai lurus. Kalau metana kan rumusnya CH4. Sementara kalau etana rumusnya C2H6. Ini kan kalau kita panjangkan CH3 dan CH3. Ini dia. Berarti dia alifatik berlantai lurus. Nah, kemudian yang kedua bensin kita ketahui sebagai bahan bakar. Kemudian nafta itu tadi minyak tanah. Nafta juga sebagai bahan bakar. Kerosin tadi adalah minyak tanah, itu juga sebagai bahan bakar. Kemudian ada solar. Solar itu juga bahan bakar tapi untuk diesel. Kemudian ada parafin. Parafin itu biasanya digunakan untuk lilin
atau cat. Kemudian ada pelumas. Pelumas itu digunakan sebagai oli mesin. Nah, pada saat didestilasi tadi, setelah menguap semua, ini tadi penguapan berdasarkan titik didih. Yang paling pertama menguap adalah LPG, kemudian yang tidak menguap atau hasil akhirnya atau residu, kita sebut residu itu berarti yang menggumpal di bawah, itulah aspal. Jadi aspal itu dihasilkan dari residu minyak bumi. Nah, jadi poin pentingnya di sini ialah bahwa minyak bumi yang berwarna hitam tadi setelah destilasi bertingkat akan dihasilkan berbagai fraksi minyak bumi. Oke. Nah, yang istimewa di sini apa? Yang istimewa di sini kita belajar mengenai bensin. Kenapa bensin itu istimewa? Karena kalau kita misalkan mengisi minyak di galon, kita akan menemukan premium, ada pertamax, ada pertalit. Ada premium, ada pertamax, ada pertalit. Nah, kita akan bahas di sini apa perbedaan yang ketiga ini. Jadi, bensin rumus dasarnya adalah isoktana. Isoktana itu kalau dibuat rumusnya 2,2,4 trimetil pentana. Pentana berarti lantainya berapa nih? Pentana berarti lantainya 5. 1 2 3 4 5. 2,2 berarti di sini C, di sini C, kemudian 4. Nah, ini dia rumus umum dari bensin. Isoktana atau 2,2,4 trimetil pentana. Nah, jadi apa yang membedakan premium pertamax dengan pertalit? Bedanya ada di bilangan oktan, namanya adalah bilangan oktan. Kuncinya, semakin besar bilangan oktan, maka kualitas bensin semakin bagus. Jadi, semakin besar bilangan oktan, maka kualitas bensin akan semakin bagus. Contohnya misalkan, ada bensin kualitasnya 85%. Ada bensin kualitasnya 85%. Jadi kalau kita konversi dia ke rumus bensin, maka isooktananya itu 85%, normal heptananya 15%. Jadi pada dasarnya bensin yang tidak bagus itu rumusnya normal heptana. Tetapi kalau kita tambah dengan isooktana, maka dia akan menjadi nilai mutu bensinnya semakin bagus. Kenapa? Karena dia mempunyai bilangan oktan. Nah, jadi kalau misalkan bensin kualitasnya 75%, maka isooktananya 75%, kemudian heptananya sisanya berapa? 25%. Semakin tinggi angka ini, maka kualitas bensinnya semakin bagus. Semakin tinggi angka yang di sini, kualitas bensin semakin bagus. Nah, apa saja sih jenis bensin itu? Jenis bensin ada premix, ada premium, ada super pertamax, ada premium, ada super TT. Jadi kalau dikatakan kualitas bensinnya 94%, maka isonya 94%, sisanya adalah 6%. Nah, jadi semakin besar persenannya ini, maka kualitas bensin semakin bagus. Kualitas bensin itu ditandai dengan apa? Yang pertama, bilangan oktannya pasti tinggi. Yang kedua, ketukan atau knocking di mesin itu semakin sedikit. Yang ketiga, jelaga. Jelaga itu rumus kimianya C atau karbon. Walaupun tadi rumus umum dari penyusun minyak bumi adalah karbon, tetapi kalau dia menghasilkan jelaganya banyak atau C-nya banyak, itu kita artikan kalau kualitas bensinnya tidak bagus. Kemudian terakhir, CO2. Gas CO2 dan gas CO2-nya tinggi, sementara gas CO-nya yang dihasilkan sangat rendah. Kenapa gas CO-nya rendah? Karena CO itu dapat mengikat O2, dapat mengikat hemoglobin yang diangkut oleh O2. Nah, jadi sudah bisa kamu menjelaskan kenapa ada premium, kenapa ada pertamax, kenapa ada pertalite. Kenapa pertamax itu harganya mahal, kenapa pertalite itu dan premium itu cenderung lebih murah dibanding dengan pertamax. Karena intinya karena dia mempunyai bilangan oktan. Bilangan oktan adalah zat yang ditambahkan ke dalam bensin untuk memperbaiki kualitas bensin. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.